Kama dan buahnya. Demikianlah yang telah saya dengar. Suatu ketika Begawa tengah berdiam di sawati di hutan Jeta, Taman Anatapindika. Lalu sang siswa bernama Suba putra Todeya menghadap Begawa dan menyapa beliau. Setelah perbincangan yang santun dan ramai ini selesai, ia duduk di satu sisi dan bertanya kepada Begawa, "Bante Gotama, mengapakah manusia tampak hina dan mulia? Karena tampak orang-orang yang berumur pendek dan berumur panjang, berpenyakit dan sehat, buruk rupa dan rupawan, tak berpengaruh dan berpengaruh, miskin dan kaya, terlahir nista dan terlahir luhur, tunggu dan bijaksana. Mengapakah Bante Gotama, manusia tampak hina dan mulia?" Siswa, makhluk hidup adalah pemilik perbuatannya, pewaris perbuatannya, mereka berasal dari perbuatannya, terikat pada perbuatannya, bernaung pada perbuatannya. Perbuatanlah yang membedakan manusia menjadi hina dan mulia. Saya tidak memahami secara rinci maksud dari pernyataan Bante Gotama yang diutarakannya secara singkat tanpa menguraikan artinya secara terperinci. Alangkah baiknya jika Bante Gotama bersedia mengajarkan kepada saya Dhamma agar saya bisa memahami secara rinci maksud dari pertanyaannya. Jika demikian, siswa, dengarkanlah dan perhatikanlah secara seksama apa yang saya katakan. "Baik Bante," jawab Suba. Begawa mengatakan hal ini. Di sini siswa, seorang pria atau perempuan membunuh makhluk hidup, suka membunuh, bengis, suka pada pukulan dan kekerasan, tanpa welas asih terhadap makhluk hidup. Karena melakukan itu dan menjalani perbuatan seperti itu, saat hancurnya tubuh setelah mati, ia terlahir ulang dalam keadaan sengsara, di tempat buruk, di alam rendah, di neraka. Namun saat hancurnya tubuh setelah mati, jika ia tidak terlahir ulang dalam keadaan sengsara, di tempat buruk, di alam rendah, di neraka, tetapi sebaliknya kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir ulang, ia berumur pendek. Siswa, inilah jalan yang menghasilkan umur pendek, yaitu seseorang yang membunuh makhluk hidup, suka membunuh, bengis, suka pada pukulan dan kekerasan, tanpa welas asih terhadap makhluk hidup. Akan tetapi siswa, di sini seorang pria atau perempuan dengan meninggalkan memusnahkan kehidupan, menghindarkan diri dari memusnahkan kehidupan, dengan batang gada dan senjata yang disingkirkan, penuh kesungguhan, penuh welas asih, ia berdiam dengan welas asih terhadap semua makhluk hidup. Karena melakukannya dan menjalani perbuatan seperti itu, saat hancurnya tubuh setelah mati, ia terlahir ulang di tempat yang baik di alam surgawi. Namun saat hancurnya tubuh setelah mati, jika ia tidak terlahir ulang di tempat baik di alam surgawi, tetapi sebaliknya kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir ulang, ia berumur panjang. Siswa, inilah jalan yang menghasilkan umur panjang, yaitu dengan meninggalkan memusnahkan kehidupan. Seseorang menghindarkan diri dari memusnahkan kehidupan dengan batang gada dan senjata yang disingkirkan, penuh kesungguhan, penuh welas asih, ia berdiam dengan welas asih terhadap semua makhluk hidup. Siswa, di sini seorang pria atau perempuan terbiasa melukai makhluk hidup dengan tangan, dengan bungkalan, dengan tongkat atau dengan belati. Karena melaksanakan dan melakukan perbuatan seperti itu, saat hancurnya tubuh setelah mati, ia terlahir ulang di alam sengsara. Namun sebaliknya, jika ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir ulang, ia berpenyakit. Siswa, inilah jalan yang menimbulkan keadaan berpenyakit, yaitu seseorang yang terbiasa melukai makhluk hidup dengan tangan, dengan bungkalan, dengan tongkat, atau dengan belati. Akan tetapi siswa, di sini seorang pria atau perempuan tidak terbiasa melukai makhluk hidup dengan tangan, dengan bungkalan, dengan tongkat, atau dengan belati. Karena melaksanakan dan melakukannya perbuatan seperti itu, saat hancurnya tubuh setelah mati, ia terlahir ulang di tempat yang baik. Namun sebaliknya, jika ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir ulang, ia sehat. Siswa, inilah jalan yang menimbulkan kesehatan, yaitu seseorang yang tidak terbiasa melukai makhluk hidup dengan tangan, dengan bungkalan, dengan tongkat, atau dengan belati. Siswa, di sini seorang pria atau perempuan berwatak pemarah dan mudah marah. Walaupun dikecam sedikit saja, ia tersinggung menjadi marah, bermusuhan dan membenci, serta menampakkan murka, benci dan geram. Karena melaksanakan dan melakukan perbuatan seperti itu, ia terlahir ulang di alam sengsara. Namun sebaliknya, jika ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir ulang, ia buruk rupa. Siswa, inilah jalan yang menimbulkan buruk rupa,
yaitu seseorang berwatak pemarah dan mudah marah, serta menampakkan murka, benci, dan geram. Akan tetapi siswa, di sini seorang pria atau perempuan tidak berwatak pemarah dan mudah marah. Walaupun dikecam sedikit saja, ia tidak tersinggung, tidak menjadi marah, bermusuhan, dan dongkol, serta tidak menampakkan murka, benci, dan geram. Karena melaksanakan dan melakukan perbuatan seperti itu, ia terlahir ulang di tempat yang baik. Namun sebaliknya, jika ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir ulang, ia rupawan. Siswa, inilah jalan yang menimbulkan kerupawanan, yaitu seseorang yang tidak berwatak pemarah dan mudah marah, dan tidak menampakkan murka, benci, dan geram. Siswa, di sini seseorang pria atau perempuan berhati dengki, iri hati, kesal, dan dongkol terhadap peruntungan, kemuliaan, kehormatan, penghormatan, salam hormat, serta puja yang diterima orang lain. Karena melaksanakan dan melakukan perbuatan seperti itu, ia terlahir ulang di alam sengsara. Namun sebaliknya, jika ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir ulang, ia tidak berpengaruh. Siswa, inilah jalan yang menimbulkan tiadanya pengaruh, yaitu seseorang berhati dengki pada peruntungan, kemuliaan, kehormatan, penghormatan, salam hormat, serta puja yang diterima orang lain. Akan tetapi, siswa, di sini seorang pria atau perempuan yang tidak berhati dengki, yang tidak iri hati, kesal, dan dongkol terhadap peruntungan, kemuliaan, kehormatan, penghormatan, salam hormat, serta puja yang diterima orang lain. Karena melaksanakan dan melakukan perbuatan seperti itu, ia terlahir ulang di tempat yang baik. Namun sebaliknya, jika ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir ulang, ia berpengaruh. Siswa, inilah jalan yang menjadikannya berpengaruh, yaitu seseorang yang tidak berhati dengki terhadap peruntungan, kemuliaan, kehormatan, penghormatan, salam hormat, serta puja yang diterima orang lain. Siswa, di sini seorang pria atau perempuan tidak berdana makanan, minuman, pakaian, wahana angkutan, untaian bunga, wewangian, balsam, tempat tidur, dan pelita kepada para petapa atau pramana. Karena melaksanakan dan melakukan perbuatan seperti itu, ia terlahir ulang di alam sengsara. Namun sebaliknya, jika ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir ulang, ia miskin. Siswa, inilah jalan yang menimbulkan kemiskinan, yaitu seseorang yang tidak berdana makanan dan sebagainya dan pelita kepada para petapa atau brahmana. Akan tetapi siswa, di sini seorang pria atau perempuan berdana makanan dan sebagainya dan pelita kepada petapa atau brahmana. Karena melaksanakan dan melakukan perbuatan seperti itu, ia terlahir ulang di tempat yang baik. Namun sebaliknya, jika ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir ulang, ia kaya. Siswa, inilah jalan yang menimbulkan kekayaan, yaitu seseorang yang berdana makanan dan sebagainya dan pelita kepada para petapa atau brahmana. Siswa, di sini seorang pria atau perempuan keras kepala dan angkuh. Ia tidak bersembah sujud kepada orang yang seharusnya diberi sembah sujud, tidak berdiri saat ia seharusnya berdiri di hadapan seseorang, tidak menawarkan tempat duduk bagi seseorang yang pantas duduk, tidak memberikan jalan lewat bagi seseorang yang seharusnya diberi jalan lewat, serta tidak memuliakan, menghormati, memuliakan, dan memuja seseorang yang seharusnya dimuliakan, dihormati, dimuliakan, dan dipuja. Karena melaksanakan dan melakukan perbuatan seperti itu, ia terlahir ulang di alam sengsara. Namun sebaliknya, jika ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir ulang, ia terlahir nista. Siswa, inilah jalan yang menimbulkan kelahiran nista, yaitu seseorang yang keras kepala dan angkuh dan sebagainya, serta tidak memuliakan, menghormati, memuliakan, dan memuja seseorang yang seharusnya dimuliakan, dihormati, dimuliakan, dan dipuja. Akan tetapi siswa, di sini seorang pria atau perempuan tidak keras kepala dan angkuh. Ia bersembah sujud kepada orang yang seharusnya diberi sembah sujud. Ia berdiri saat ia seharusnya berdiri di hadapan seseorang, menawarkan tempat duduk bagi seseorang yang pantas duduk, memberikan jalan lewat bagi seseorang yang seharusnya diberi jalan lewat, serta memuliakan, menghormati, memuliakan, dan memuja seseorang yang seharusnya dimuliakan, dihormati, dimuliakan, dan dipuja. Karena melaksanakan dan melakukan perbuatan seperti itu, ia terlahir ulang di tempat yang baik. Namun sebaliknya, jika ia kembali ke alam manusia,
maka dimanapun ia terlahir ulang, ia terlahir luhur. Siswa, inilah jalan yang menimbulkan kelahiran luhur, yaitu seseorang yang tidak keras kepala dan angkuh dan sebagainya, serta memuliakan, menghormati, memuliakan, dan memuja seseorang yang seharusnya dimuliakan, dihormati, dimuliakan, dan dipuja. Siswa, di sini seorang pria atau perempuan tidak mengunjungi petapa atau brahmana serta bertanya, "Yang mulia, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang tercela, apa yang terpuji, apa yang seharusnya ditanamkan, apa yang seharusnya jangan ditanamkan, perbuatan seperti apa yang akan menimbulkan kerugian dan penderitaan saya untuk waktu yang lama, perbuatan seperti apa yang akan menimbulkan kesejahteraan dan kebahagiaan saya untuk waktu yang lama." Karena melaksanakan dan melakukan perbuatan seperti itu dan sebagainya, ia terlahir ulang di alam sengsara. Namun sebaliknya, jika ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir ulang, ia terlahir dungu. Siswa, inilah jalan yang menimbulkan kedunguhan, yaitu seseorang yang tidak mengunjungi para petapa ataupun brahmana serta menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Akan tetapi siswa, di sini seorang pria atau perempuan mengunjungi petapa atau brahmana serta bertanya, "Yang mulia, apa yang baik, apa yang buruk, perbuatan seperti apa yang akan menimbulkan kesejahteraan dan kebahagiaan saya untuk waktu yang lama?" Karena melaksanakan dan melakukan perbuatan seperti itu, ia terlahir ulang di tempat yang baik. Namun sebaliknya, jika ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir ulang, ia terlahir bijaksana. Siswa, inilah jalan yang menimbulkan kebijaksanaan, yaitu seseorang yang mengunjungi petapa atau brahmana serta menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Siswa, demikianlah jalan yang menimbulkan umur pendek menjadikan orang berumur pendek, jalan yang menimbulkan umur panjang menjadikan orang berumur panjang, jalan yang menimbulkan keadaan berpenyakit menjadikan orang berpenyakit, jalan yang menimbulkan kesehatan menjadikan orang sehat, jalan yang menimbulkan keburukan rupa menjadikan orang buruk rupa, jalan yang menimbulkan kerupawanan menjadi orang rupawan, jalan yang menimbulkan tiadanya pengaruh menjadikan orang tak berpengaruh, jalan yang menimbulkan adanya berpengaruh menjadikan orang berpengaruh, jalan yang menimbulkan kemiskinan menjadikan orang miskin, jalan yang menimbulkan kekayaan menjadi orang kaya, jalan yang menimbulkan kelahiran nista menjadikan orang terlahir nista, jalan yang menimbulkan kelahiran luhur menjadikan orang terlahir luhur, jalan yang menimbulkan kedungguan menjadikan orang dunggu, jalan yang menimbulkan kebijaksanaan menjadikan orang bijaksana. Makhluk hidup adalah pemilik perbuatannya, pewaris perbuatannya. Mereka berasal dari perbuatannya, terikat pada perbuatannya, bernaung pada perbuatannya. Perbuatanlah yang membedakan manusia menjadi hina dan mulia. Setelah ini dibebarkan, sang siswa Brahmana Subba, putra Todeya berkata kepada Bagawa, "Menakjubkan Bante Gotama, menakjubkan Bante Gotama. Semoga Bante Gotama bersedia menerima kami sebagai pengikut awam yang telah pergi bernaung sejak hari ini sampai akhir hayat."